Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kejadian aneh ini begitu kan ya, kenapa? Mulai dari mogok, mulai dari yang kemudian ya masuk ke masuk ke dalam KPU begitu kan ya, dipakarnya nyangkut kabel dan sebagainya. Yang terakhir begitu, ada salah satu bus yang dinaiki oleh Megawati begitu kan, merusak aspal halaman parkir kantor KPU. Wow, ada apa ini begitu kan? Tanda-tanda apa begitu kan? Banyak sekali tanda-tanda mereka begitu. Yang paling mengenaskan sekali para relawan Ganjar yang memakai kaos ya Ganjar tersebut begitu kan ya. Lalu kemudian mengatakan ya love you amin di situ begitu, dan bahkan melambaikan tangan kepada Anies Caimin. Ini yang paling disorot oleh media begitu kan. Kenapa? Karena ini menjadi viral begitu. Jadi mungkin salah satunya mungkin ada tetangga atau siapa yang diajak mungkin salah sasaran begitu kan. Ya, kita lihat saja nanti begitu. Tapi kembali ke yang ini, kok bisa serusak ini begitu kan ya? Ada apa begitu? Dan bahkan ya, aspal di halaman parkir kantor KPU katanya begitu rusak ya akibat ya bus yang masuk di situ begitu. Tetapi inilah komentar-komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra. Yang saya katakan sejak awal, wah ini ada kode alam atau apa begitu kan ya? Bus yang dinaiki Megawati CS ya merusak aspal halaman parkir kantor KPU begitu. Ya, belum apa-apa udah merusak. Pelan-pelan Pak sopir. Kira-kira seperti itu komentar-komentar netizen begitu kan. Ini biar ada-ada aja netizen begitu ya. Pelan-pelan Pak sopir begitu ya. Ganjel tok. Kira-kira seperti itu begitu kan ya. Isi bis ya yang membawa kerusakan di Indonesia katanya. Ya Pak, ya we love you. Pak Anies Baswedan katanya. Di mana saja begitu kalau sudah ada Red Bull ya pasti merusak ya, menimbulkan kerusakan di mana-mana katanya. Ini komentar-komentar netizen begitu. Tapi saya simpulkan nanti begitu kan ya. Ini kenapa ada rusak seperti ini? Wah, ini bertanda alam katanya begitu. Kenapa kok menjadi rusak ini semua begitu kan ya? Bahkan di satu sisi ada yang mogok ya, lengkap sudah mobil legend ya, rencananya mau pasangan baca pres sudah mogok, terus kan masuk ke KPU juga kabelnya juga nyangkut, terus kemudian aspalnya rusak di dalamnya begitu kan. Akibat inilah yang kemudian banyak orang berspekulasi, wah tanda-tanda kekalahan Pak Ganjar sudah di depan mata katanya begitu ya. Kita lihat saja nanti endingnya begitu ya. Bahkan di satu sisi sepertinya tanda-tanda itu kuat ya, ada keajaiban begitu. Nah, ada kejadian mobil yang membawa calon mogok, lalu bus yang ditumpangi oleh petingginya merusak ya, milik rakyat ya. Mungkin alam telah memberikan pertanda bahwa terjadi penolakan kepada penyuka film bokep itu untuk melanjutkan keinginan. Jika dilanjutkan ya kemungkinan akan berdampak sial katanya. Ini komentar-komentar netizen loh begitu. Inilah negara demokrasi ya. Banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Tetapi saya menyimpulkan begini dari para netizen ini begitu kan. Kalau memang ada tanda-tanda alam, terus kemudian kode alam, ya bisa saja orang yang seperti itu bisa terjadi kepada siapapun. Tapi melihat dengan hal ini begitu kan, persiapan dari dari pencalon ini saya kira kurang siap begitu kan. Dari masa saja begitu kan, itu sedikit saja PDIP begitu kan. Ada apa begitu atau sengaja? Ditambah lagi dengan ya kejadian-kejadian seperti ini begitu. Orang akan menganggap bahwa ini kekalahan Pak Ganjar sudah di depan mata begitu, sudah tidak begitu diminati begitu kan, walaupun sudah banyak yang klarifikasi, banyak yang dukung Pak Mahfud, banyak yang dukung sana sini, tapi kan itu kan tidak punya dampak secara mesin politik mereka begitu kan ya, secara kalkulasi kualitatif begitu kan ya, politik kita kan seperti itu begitu kan, ada kekalahan di depan mata ya Pak Ganjar ini begitu. Kalau menurut saya seperti itu begitu, wallahu alam, kalau memang ini benar ya bisa saja tetapi ya kalau salah mungkin dari saya pribadi begitu kan. Tetapi ini banyak sekali ya dari netizen ya, bus yang dinaiki Megawati ya merusak aspal halaman parkir kantor KPU katanya begitu. Para petinggi partai politik pengusung bakal calon presiden, bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD begitu kan turut mengantar pasangan yang jagoannya mendaftar ke KPU RI di Jalan Imam Bonjol Menteng Jakarta. Bahkan di satu sisi ya para petinggi partai politik ya pengusung yang ikut yang mengantar ya antara mengantar Pak Ganjar dengan Pak Mahfud, ada PDP Perjuangan Megawati, ada P3 begitu ya Pak Mardiono, ada Prindo ya si Haritano begitu kan ya. Terus kemudian ada Ketua Umum Osman begitu di situ begitu. Bahkan kehadiran mereka ke KPU RI dengan menumpang bus ya berukuran besar ya Mercedes-Benz buatan Jerman.
Bus tersebut masuk hingga ke area parkir KPU, akibatnya aspal halaman parkir KPU ini menjadi rusak terlintas di roda bus tersebut. Sementara Ganjar Mahfud ya tidak bersama para ketua umum parpol pengusung di dalam bus tersebut. Ini pertanda apa, coba bayangkan begitu. Kalau kita lihat dengan apa yang kemudian muncul begitu kan. Ya gimana ini begitu kan. Karena banyak sekali ya hal-hal seperti itu begitu yang kemudian ada kejadian-kejadian aneh mereka begitu. Sehingga orang akan berspekulasi, wah ada apa ini kok kejadian-kejadian aneh sekali begitu kan ya. Mulai dari bus yang tadi begitu kan. Dan bahkan di satu sisi ada yang mengatakan, wah ini parah banget begitu kan ya. Ini sampai rusak loh begitu kan ini. Apakah ini gara-gara mobilnya atau memang gara-gara aspalnya begitu kan ya. Apakah ini tidak standar FIFA dan sebagainya begitu ya. Bahkan ya di satu sisi ini berdasarkan ya pengamatan Kompas ya, bus membawa rombongan Megawati tersebut masuk hingga halaman ke kantor KPU. Apa yang pertama, bus itu sempat ya tersangkut kabel listrik yang melintang di atas gerbang. Kedua, selepas mengantar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri PLT ya. Sementara itu bakal calon presiden dan wakil presiden baca pres Ganjar Pranowo Mahfud ini terpantau sudah datang dalam rombongan terpisah dengan Megawati. Wow, berangkatnya saja sudah tidak bareng begitu kan. tidak apa gimana maksudnya ini begitu, ada apa begitu kan ya, bahkan ini parah mereka begitu kan. Jadi kalau kita melihat dengan hal ini begitu, ada tanda-tanda yang kemudian ya yang merujuk kekalahan Pak Ganjar Mahfud ini begitu. Nggak tahu apakah ini sudah ditolak masyarakat atau jangan-jangan ini kekalahan ya tidak begitu diminati oleh masyarakat, wallahu alam. Tapi yang jelas menurut saya pribadi ada sesuatu pastinya di situ begitu kan ya. Banyak sekali pro dan kontra hal-hal seperti ini begitu. Wajar, inilah negara demokrasi begitu. Ada pro dan ada kontra di situ. Bahkan ini ada yang mengatakan di sini ya, wah ini kacau, gimana ini begitu kan ya, kok bisa ini rusak begitu, kok ini bisa kesangkut dan sebagainya, wah ini kacau mereka begitu, ada apa katanya begitu ya. Bahkan netizen itu yang berspekulasi seperti itu wajar begitu kan, karena ini negara demokrasi begitu, pasti setiap orang itu kan punya pilihan masing-masing begitu, sehingga pilihan itu ada pro, ada kontra begitu, ada yang mendukung Pak Ganjar dan ada yang tidak, sama dengan apa yang dilakukan Anies Baswedan, ada yang dukung dan ada yang tidak. Itulah sebuah ya sebuah demokrasi yang kemudian mengajarkan kita saling menghargai itu. Tapi sayang begitu kan, di luar sana banyak yang kemudian digoreng bahwa wah ini kode alam, ini alam yang sudah tidak mau kalau Pak Ganjar dengan Mahfud disatukan. Ada yang mengatakan seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.